Ya, anak-anak semua, selamat bertemu kembali dalam pelajaran estimasi biaya pekerjaan jalan, irigasi dan jembatan pada saat ini. Bagaimana, apa kabar kalian semua? Ya, Pak sangat berharap kita semua dalam keadaan sehat dan kalian telah siap untuk mengikuti kegiatan belajar saat ini. Pak tetap ingatkan kepada kalian semua untuk tetap mentaati protokol pencegahan COVID, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan teruslah menjaga jarak. Marilah kita semua terus berdoa agar semua kita terlindung dan terpelihara dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perhitungan rencana anggaran biaya pekerjaan saluran, saluran drainase. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita telah menghitung rencana anggaran biaya pekerjaan dengan tipe potongan saluran seperti ini, saluran tipe 1 dengan panjang 150 meter, Maka pada hari ini kita akan melanjutkan perhitungan rencana anggaran biaya dengan bentuk atau tipe saluran yang berbeda. Sebagaimana dalam tampilan jadi bentuknya seperti ini, kira-kira bentuknya seperti ini, dengan ukuran cukup jelas dalam gambar. Bersama-sama nanti kita akan menghitung rencana anggaran biaya untuk pekerjaan saluran irigasi dengan bentuk seperti ini. Oke anak-anak, seperti biasa perhitungan rencana anggaran biaya pekerjaan itu diawali dengan menghitung volume pekerjaan. Ya, bentuk penampang saluran kita seperti ini, kita sebut saluran tipe 2. Panjang saluran direncanakan 250 meter dengan spesifikasi menggunakan pasangan dari batu kali. Komposisi campurannya 1 semen Portland banding 3 pasir pasang. Kemudian menggunakan peralatan manual dalam pengerjaannya nanti. Baik, kita akan segera menghitung volume pekerjaan. Jadi tabel volume pekerjaan seperti ini, terlihat dalam tabel itu ada 3 item pekerjaan utama yang harus kita hitung volume pekerjaannya. Ada pekerjaan persiapan, ada pekerjaan tanah dan urukan, serta ada pekerjaan pasangan dan pelesteran. Kita mulai dengan pekerjaan persiapan, yaitu yang pertama pembersihan lokasi. Nah, kalau pembersihan lokasi itu kita bicara luas, maka luas pembersihan lokasi itu diperoleh dari panjang dikali lebar. Panjang kali lebar Jadi kita lihat panjangnya adalah berapa? 250 Panjangnya 250, kita cukup ketik 250 pada kolom panjang. Kemudian untuk lebarnya kita lihat lebar saluran kita ini 90 cm 90 cm atau 0,9. Kita masukkan pada bagian lebar 90 cm atau 0,9. Maka kita cukup hitung luasnya sama dengan panjang panjang dikali lebar sama dengan 225 meter persegi. Jumlah unitnya 1 kita ketik 1, maka volumenya sama dengan 225 dikali dengan 1 sama dengan 225. Total volume pembersihan lokasi 225 dan satuannya adalah meter persegi. Panjang kali lebar, meter kali meter, meter persegi. Kemudian kita lanjut dengan perhitungan pengukuran, pematokan, dan pemasangan boplang. Nah, biasanya untuk saluran itu volume boplang sama dengan panjang saluran Jadi kita lihat sini panjang saluran 250, kita langsung ketik 250. Dengan demikian maka total volume daripada pekerjaan pematokan pemasangan boplang
sama dengan 250 meter ya, 250 meter. Oke, kita lanjut ke pekerjaan B, pekerjaan tanah dan urukan. Yang pertama nanti kita akan menghitung galian tanah untuk saluran. Kita lihat dulu gambar penampangnya. Ya. Nah, dalam gambar penampang terlihat bahwa galian tanah ini ya ada bagian-bagian tertentu yang ada ukuran kedalamannya lebih dalam terhadap bagian yang lain, khususnya pada sisi luar ya. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan perhitungan kita harus nantinya membagi bidang galian ini ya, penampang galian ini menjadi dua bidang. Kita sebut misalnya ya dari sisi ini ya, ini kita sebut bidang A, kemudian bidang B-nya tengah ya, terus kemudian sebelahnya juga bidang A. Jadi bidang A ada 2 unit, bidang B-nya 1. Ya, jadi kita nanti hitungnya 2 kali menghitung. Pertama kita akan menghitung bidang A ya. Kita lihat untuk galian bidang A lebar galiannya adalah 25 cm. Kedalaman galiannya ya adalah 80 cm. Ya, kita isi. Panjangnya adalah 250 meter. Ya. Kemudian lebar galian adalah 25 cm atau 0,25. Kemudian dalam galian tadi adalah 80 cm atau 0,80 ya. Ya, 80 cm ya. Ya, 80 cm. Maka kita sudah bisa menghitung luasnya. Luas penampang galian itu sama dengan lebar dikali tinggi dalam ya. Sama dengan 0,20. Kemudian jumlah unitnya tadi untuk bidang A ini ada 2 ya. Ada 2, maka kita tinggal ketik 2. Maka volumenya sama dengan ya, panjang galian dikalikan dengan luas penampang galian ya, dikalikan dengan jumlah unit, enter. Dapat 100 meter kubik untuk bidang A. Kemudian bidang B tentu panjangnya sama 250 meter. Kita cukup melihat lebar dan kedalamannya ya pada gambar. Nah, pada gambar lebarnya adalah 40 cm ya. Kemudian kedalaman untuk bidang B ini ya 50 tambah 10, kemudian ditambah lagi 5 cm untuk pasir uruk. Maka 50 tambah 10 tambah 5 sama dengan 65 ya, 65. Jadi tadi lebarnya kita tinggal isi ya 40 0,4. Kemudian dalamnya tadi adalah 0,65 ya. Kita tinggal ketik, kita tinggal hitung luas. Lebar galian dikali dengan dalam galian 0,26. Jumlah unitnya tadi ya jumlahnya adalah 1 unit untuk bidang B. Kita ketik 1. Oke. Maka volumenya sama dengan panjang galian dikalikan luas penampang galian dikalikan dengan jumlah unit sama dengan 65. Kalau misalnya ini terlalu lama, kita bisa copy saja dari atas, copy rumus ini. Kita enter sama ya 65 ya. Maka total volumenya sama dengan ya volume bidang A ditambah dengan volume bidang B sama dengan 165 meter kubik. Ini untuk galian. Kemudian untuk urukan pasir ya, urukan pasir kita lihat ya, pasir uruk. Seperti ini kita lihat ketebalannya 5 cm. Kemudian lebar urukannya adalah 25 tambah 40 tambah 25 sama dengan 90 cm atau 0,9 meter. Kita tinggal isi pada kolomnya. Ya. Panjangnya adalah 250 ya, anak-anak. Kemudian lebarnya tadi adalah 0,9 dan tebalnya adalah 5 cm atau 0,05 ya. Kita tinggal hitung ya volumenya, luasnya dulu pertama kita hitung sama dengan lebar urukan kali ketebalan urukan penampangnya ya. Unitnya 1. Oke. Kita sudah bisa menghitung volume. Tinggal sama kita copy rumus ini ke bawah. Oke, dapat 11,25 meter kubik ya.
11,25 meter kubik. Ini adalah volume urukan pasir di bawah pasangan nantinya. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut untuk bidang C ya, unit item pekerjaan pasangan dan plesteran. Ya, kita akan menghitung pasangan batu kali. Setelah itu kita menghitung plesterannya. Ya, ini gambarnya seperti ini. Ya. Nah, kalau gambar penampang saluran seperti ini, maka kita tidak bisa menghitungnya sekali. Ya, kita harus ya membagi penampang saluran ini dalam beberapa bidang untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Oleh karena itu nanti kita membaginya menjadi bidang A, ya, ada bidang A 2 unit, kemudian bidang B dan bidang C. Itu berarti nanti kita akan menghitungnya 3 kali, ya. Kita mulai dengan menghitung bidang A. Ya, ini misalnya bidang A panjangnya 250. Tentu bidang B juga panjangnya 250 dan demikian juga bidang C 250 panjangnya. Oke. Nah, kita mulai menghitung bidang A. Kita lihat ukuran penampang bidang A. Ya, lebar pasangan bidang A itu 25 cm. Kemudian ketebalannya ya atau ketinggiannya 15 tambah 10 25. Sama ya. Kita isi lebarnya 25, ketinggiannya juga 25. Kita tinggal menghitung luas, lebar dikali dengan tinggi dapat 0,25. Ya. Jumlah unitnya kita lihat ya, ada 2 ya. Ada 2. Maka kita tinggal ketik 2. Maka volumenya sama dengan ya, panjang saluran ini, pasangan ini dikali luas penampang dikali dengan jumlah unit 31,25. Oke, paham ya? Kemudian kita lihat lagi bidang B. Ini bidang B ya. Ini bidang B ini lebar pasangannya 40 cm, ketebalannya adalah 10 ya, 10 cm. Jumlah unitnya 1. Kita isi di sini. Ya, bidang B lebarnya adalah 0,40, ketebalnya adalah 10 cm atau 0,1 ya. Maka luasnya kita tinggal copy rumus ini ke bawah ya, sama dengan 0,04 ya. Kemudian jumlah unitnya 1 ya. Maka untuk volumenya kita tinggal copy lagi ini rumus ya. 10 meter kubik untuk bidang B diperoleh dari 250 dikali luas penampang 0,04 dikali 1. Oke. Kemudian kita menghitung bidang C. Mari kita lihat ukurannya. Ya. Bidang C ini penampang berbentuk trapesium ya. Dengan ukuran lebar bawahnya 25, lebar atasnya 15, dan ketinggiannya adalah 50 cm ya. Jadi lebar bawah 25, lebar atas 15, dan ketinggiannya 50. Kita segera ketiknya di Excel ya. Ya, kita isi lebar bawah tadi berapa? 25 cm. Lebar atasnya adalah 15 cm. Maka kita mencari lebar rata-rata sama dengan lebar bawah ya ditambah lebar atas dibagi 2 sama dengan 0,20 ya. Ketinggiannya tadi adalah 0,50 untuk bidang C ya. Bidang C kita isi ketik 0,50. Maka luasnya kita tinggal copy rumus ini ke bawah dapat 0,10. Jumlah unitnya tadi ya, bidang C ini jumlahnya ada 2 ya. Kita ketik 2 ya. Maka volumenya sama dengan ya, kita tinggal copy ini 250 kali 0,1 dikali 2 ya. 2 unit sama dengan 50 meter kubik. Nah, kita tinggal menghitung total volume pasangan ya. Sama dengan volume bidang A tambah bidang B tambah bidang C sama dengan 91,25 meter kubik ya. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjut ke plesteran ya. Plesteran kita bicara luas ya. Satuannya panjang kali lebar ya. Volumenya nanti panjang kali lebar. Panjangnya kita sudah tahu 250 ya. Kita tinggal menghitung lebarnya, lebar bidang ya. Lebar ya. Bidang yang berwarna merah ini akan diplester ya. Jadi kita akan hitung lebarnya ini 15. Ini 15 berarti 30 ya. Kemudian bagian dasarnya 40 berarti
30 tambah 40, 70 ya. Kita hitung dulu yang bagian miringnya ya. Bagian miringnya kita ukur dulu ya. Ukurannya adalah 51 cm ya, atau 0,51 meter. Berarti 15 tambah 15, 30, tambah 40 sama dengan 70. Kemudian ini 51 tambah 51 sama dengan 102. Maka 102 tambah 70 sama dengan 172 ya. Berarti lebarnya adalah 172 atau 1,72 meter ya. Kita tinggal menghitung luasnya sama dengan panjang pasangan bidang pelesteran dikali lebar bidang pelesteran sama dengan 430 meter persegi. Jumlah unit 1 ya. Maka luas pelesteran sama dengan 430 kali 1 sama dengan 430 meter persegi ya. Ya. Jadi anak-anak, ini kita sudah selesai menghitung volume pekerjaan pasangan ya dengan bentuk penampang seperti ini ya. Bentuk penampang seperti ini. Mudah kan? Oke. Ya. Nanti karena kita sudah selesai menghitung volume pekerjaan saluran ini ya, maka kita akan lanjut dengan menghitung analisa harga satuan ya. Analisa harga satuan pekerjaan. Kita semua sudah sama-sama tahu bahwa tujuannya adalah untuk mengetahui biaya per satuan pekerjaan ya. Analisa harga satuan pekerjaan itu ada 3 komponen utama, yaitu biaya tenaga, bahan, dan juga biaya peralatan ya. Kemudian nanti ditambah dengan biaya tambahan, yakni biaya overhead dan biaya profit yang persentasenya ditentukan. Ada yang 10%, ada yang 15%. Oke? Nah, misalnya proyek kita saat ini kita tentukan 15%. Cara perhitungannya sama seperti pertemuan kita sebelumnya ya. Ini tinggal kita kalikan koefisien upah ya, atau koefisien bahan dengan harga satuan upah atau harga satuan bahan ya. Mari kita menghitung. Maka untuk bekerja sama dengan ya, kita hitung koefisien upah dikalikan dengan harga satuan upah pekerja, dapat Rp9.000. 0,1 dikali dengan 90.000 sama dengan Rp9.000. Setelah kita mendapatkan ini, kita tinggal copy saja ini ya. Kita ke bawah, kita enter ya. Kita bisa lanjut juga untuk pekerjaannya, kita copy ya. Enter ya. Nah, setelah itu kita tinggal jumlahkan ya, total biaya untuk upah ya. Enter, kita dapat. Kemudian untuk bahan, kita tinggal menjumlahkannya ya, dari atas ke bawah. Oke, dapat 67.000 untuk bahannya. Kemudian peralatan itu jumlah biayanya adalah 0 ya. Karena memang tadi kita sudah mengatakan menggunakan peralatan manual atau alat-alat pertukangan biasa. Ya, kita tinggal menghitung jumlah harga, tenaga, bahan, dan peralatan. Maka penjumlahan antara A tambah B tambah C ya. Sama dengan sum ya. Kita lihat jumlah A-nya adalah 27.000. Ditambah jumlah B 67.000. Ditambah dengan jumlah C 0 ya. Kita enter. Dapat 94.450. Oke. Kemudian kita menghitung biaya tambahan, overhead dan profit 15% dari jumlah D ya, atau 15% dari 94.450. Tinggal kita ketik sama dengan ya, kita klik ya, kemudian ketik, kita tinggal kali dengan 0,15 ya, atau 15%, dapat Rp14.167.50. Nah, setelah itu kita tinggal totalkan ya, harga satuan pekerjaan ini diperoleh dari jumlah biaya tetap ditambah dengan jumlah biaya tambahan, overhead dan profit, D tambah E. Sama dengan, ini kita tinggal jumlahkan ya. Oke. Maka kita mendapatkan Rp108.617.50. Ini untuk boblangnya. Nah, cara yang sama juga nanti kita akan melakukannya untuk analis yang lain. Kita tinggal copy saja ini ya, rumus ini. Kita tinggal bawa ke sini ya, kita blok, kita enter. Oke, ya. Ini juga ya. Kita bawa ke sini, kita blok, kita enter. Selesai. Gampang kan?
Kita tinggal jumlahkan totalnya, ya, total biaya upah, ya, kita dapat 340.000. Kemudian untuk biaya bahan sama dengan sum, ya, kita tinggal dari atas ke bawah, ya, untuk semua bahan yang digunakan kita enter. Oke, maka dapat seperti ini, 966.780 rupiah. Peralatannya adalah 0 rupiah. Kita kemudian menghitung jumlah biaya tetap A tambah B tambah C sama dengan, ya, kita tinggal jumlahkan biaya upah tenaga kerja, ya, ditambah dengan biaya bahan, oke, ditambah dengan biaya peralatan 0 rupiah. Dapat 1.307.030 rupiah. Kita kemudian hitung biaya overheadnya dan profit 15% sama dengan, ya, dikali 0,15. Oke, sudah dapat 196.000. Tinggal kita jumlahkan untuk mendapatkan harga satuan pekerjaan sama dengan, ya, ini, ya, ditambah dengan biaya tetap ditambah dengan biaya tambahan sama dengan 1.503.085 rupiah 8 sen, ya. Jadi perhitungannya seperti ini dan ini sama, ya. Caranya ini sama kita lakukan untuk semua analisa harga satuan pekerjaannya. Dari caranya sama seperti ini, ya. Jadi tidak terlalu sulit. Caranya gampang, kita tinggal mengalihkan, kemudian kita menjumlahkan. Oke, kita lanjut, ya. Nah, setelah ini kita akan lanjut untuk menghitung rencana anggaran biayanya, ya. Ya, dengan bentuk tabel seperti ini, ya. Proyek, misalnya ini peningkatan saluran irigasi pekerjaan. Ini adalah pekerjaan saluran irigasi sepanjang 250 meter berlokasi di Pukdale misalnya, ya, Kabupaten Kupang. Ini contoh tahun anggaran 2021, ya. Oke, bentuknya seperti ini. Ada nomor, ada uraian pekerjaan, analisa yang digunakan, kemudian satuan, volume sudah kita hitung, jumlah analisa harga satuan juga sudah kita hitung. Nanti kita tinggal menghitung jumlah harga, yaitu diperoleh dari volume pekerjaan dikalikan dengan jumlah analisa harga satuan. Oke, ya, kita mulai pekerjaan persiapan untuk pekerjaan gudang, ya. Kita lihat analisa apa yang kita gunakan. Kita harus cantumkan, ya, pekerjaan gudang, ya. Dan kita lihat pada analisa tadi mana yang kita pakai. Pembuatan rumah jaga, ya, ini, ya. Pembuatan 1 meter persegi gudang dan peralatan ini. Enter. Maka analisanya seperti itu. Satuannya meter persegi, ya. Gudang ini misalnya kita rencanakan 20 meter persegi. Ya, tinggal ketik 20, ya. Kemudian jumlah harga satuan kita mengambilnya di analisa harga satuan pekerjaan yang sudah kita hitung. Kita cari, ya, untuk pembuatan gudang ini, ya. Ini harganya 1 meter persegi 1.503.000, kita enter. Sudah dapat, maka jumlah biaya sama dengan volume pekerjaan dikalikan dengan jumlah analisa harga satuan, dapat 30 juta. Kemudian untuk papan nama proyek, oke, kita hanya bersifat estimasi atau perkiraan saja. Kita perkirakan saja, ya. Ya, perkirakan, ya, perkiraan. Ya, oke, satuannya, ya, LS lamsam. Jumlah unitnya 1, misalnya kita bilang papan nama proyek ini misalnya 250.000. Oke, maka jumlah biayanya sama dengan 1 dikali 250.000 sama dengan 250.000 rupiah, ya. Kemudian untuk pembersihan lokasi, kita lihat analisa yang kita pakai, ya. Pembersihan lokasi, ya. Nah, ini pembersihan. Nah, ini analisa ini yang kita pakai. Oke. Kemudian satuannya adalah meter persegi. Kita ketik. Volumenya kita ambil dari perhitungan volume tadi. Yaitu kita lihat pada bagian pembersihan lokasi, ya. Oke, kita lihat 225 meter, ya, persegi. Kemudian untuk jumlah harga satuan kita ambil dari analisa harga satuan pekerjaan pembersihan lokasi. Kita cari pembersihan lokasi buplang, gudang, ya, ya, pembersihan, ya, 17.000. Enter, ya. Nah, ini supaya gampangnya kita tinggal copy ini rumus ke bawah, ya, dan copy saja rumus. Jadi biaya pembersihan lokasi 225 dikali 17.537 sama dengan 3 juta. Oke. Kemudian untuk buplang kita tinggal lihat analisa yang kita pakai.
boplang ya. Kita menggunakan ya pengukuran pematokan pemasangan boplang. Oke. Seperti ini. Satuannya adalah meter ya. Kemudian kita tinggal untuk volumenya kita lihat pada kolom volume ya, boplang kita lihat ya. Boplang ini ya 250 meter, kita enter. Kemudian untuk jumlah harga satuannya kita lihat pada bagian analisa harga satuan untuk pekerjaan boplang ya. Pekerjaan boplang biayanya adalah 108.000. Kita enter. Sudah, maka 250.000 kali 108.000 sama dengan 27.154.325. Setelah itu kita tinggal jumlahkan total biaya untuk pekerjaan persiapan. Oke, dapat 61.412.014 rupiah. Paham ya? Oke, kita lanjut ke pekerjaan tanah ya. Pertama, galian tanah ya, kita lihat untuk memilih analisa yang kita pakai ya. Galian tanah kita cari ya, analisa misalnya ini ya. Kita menggunakan analisa menggali tanah sedalam 1 meter. Oke, kita pakai ini enter ya. Satuannya adalah meter pangkat 3, meter kubik ya. Kemudian untuk volumenya kita tinggal mengambil dari bagian perhitungan volume. Galian tanah ya. Kita lihat ini galian tanah ya, total volumenya adalah 165 meter kubik ya. Kemudian untuk harga satuan kita ambil dari harga satuan. Untuk galian tanah kita lihat ya, galian tanah ini ya, kita lihat 81.000 ya. Kita klik kemudian kita enter. Oke. Nah, tinggal kita copy ini rumus ini ya, karena sama volume kali dengan jumlah harga satuan ya. Oke, ini supaya lebih bagus kita sekali jalan ya, kita copy 1 kali ya, kita 1 kali jalan. Oke ya. Nah, selesai. Nah, sekarang kita melihat lagi untuk urukan pasir bawah pasangannya. Kita lihat analisa yang kita pakai ya, urukannya kita lihat. Untuk urukan ya, pasir uruk 1 meter kubik ya, analisanya ini ya. Kita enter ya. Satuannya adalah meter kubik. Kemudian volumenya kita lihat pada bagian perhitungan volume pekerjaan. Untuk urukan pasir ya, seperti ini kita lihat berapa volumenya. Oh ya, 11,25 meter kubik. Kita enter. Oke. Kemudian kita masukkan jumlah harga satuan untuk pekerjaan urukan pasir. Kita lihat pada analisa yang sudah kita hitung. Pasir uruk ini ya, jumlah biayanya adalah 239.000. Kita enter ya. Maka jumlah biayanya sama dengan volume dikali harga satuan sama dengan 2.694 ya. Kita tinggal jumlahkan untuk pekerjaan tanah dan urukan ya. Dapat 16 juta. Paham ya? Nah, kemudian kita lanjut ke pekerjaan pasangan dan pelesteran. Pertama, lihat dulu pasangan batu kali. Kita lihat volume yang dipakai, analisa yang dipakai ya. Untuk pasangan batu kali ya, sepertinya batu kali 1 semen banding 3 pasir. Oke. Ya, seperti ini. Satuannya adalah meter kubik ya. Volumenya kita tinggal melihat pada bagian perhitungan volume ya. Paham ya anak-anak? Oke, kita lihat ini ya. Pasangan batu kali. Volumenya adalah 91,25 ya. Jadi kita lihat ya. Batu kali kita lihat volumenya 91,25. Kita enter ya. Kemudian untuk analisa harga satuan kita mengambilnya dari analisa harga satuan untuk pasangan ini ya. Ini ya. Kita ambil 994.000. Enter. Sudah jadi ya, kita tinggal mengalihkan 91,25 kali 994.000 dapat 90.754.054 rupiah. Kita lanjut ke pekerjaan pelesteran. Oke. Kita lihat analisa yang kita pakai untuk pekerjaan pelesterannya. Kita lihat, kita cari ke bawah, scroll ke bawah untuk mendapatkan analisa ya. Ini pekerjaan pemasangan 1 meter pelesteran
1 semen banding 3 pasir. Oke, analisa kita pakai ini. Ya, satuannya adalah apa? Meter persegi. Kemudian volumenya kita tinggal lihat pada perhitungan volume tadi. Ya, ini plesteran, volumenya sama dengan 430 meter persegi. Oke, kemudian untuk jumlah harga satuannya kita ambil dari analisa harga satuan. Plesterannya kita lihat 74.000 per. Maka jumlah biaya pekerjaan plesteran dengan perbandingan 1 banding 3 ini 3 ya. Ini 3. Oke, kita ganti 3 ya. 1 pasir, 1 semen banding 3 pasir pasang tebal 15 mm atau 1,5 cm, itu biayanya 31 juta ya. Kita tinggal jumlahkan. Oke. Selesai ya. Dapat 122.723.315 rupiah 2 sen ya. Ini untuk perhitungan rencana anggaran biayanya. Oke, bisa dipahami? Gampang kan? Mudah. Oke. Setelah itu kita lanjut ke rekapitulasi biaya. Nah, rekapitulasi biaya itu dia hanya berisi rekapan biaya dari jumlah biaya dari setiap pekerjaan utama. Bentuknya seperti ini, ya, rekapitulasi biaya pekerjaan proyek, kemudian nama pekerjaan, lokasi, dan tahun anggaran. Ya, tadi kita lihat bahwa ada 3 pekerjaan utama. Pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, dan pekerjaan pasangan dan plesteran. Nah, ini yang nanti kita isi di sini. Oke? Nah, tinggal ambil biayanya. Ya, biayanya kita ambil untuk pekerjaan persiapan. Kita lihat pada RAP. Total biaya pekerjaan persiapan adalah 61 ya. Kita enter. Selesai. Ya. Demikian juga pekerjaan tanah sama dengan, kemudian kita lihat di RAP ya, 16 juta. Enter. Selesai. Kemudian pekerjaan pasangan dan plesteran, kita lihat lagi di RAP 122. Selesai. Oke? Nah, setelah itu kita tinggal menghitung jumlah pekerjaan ini, biaya. Jumlah biaya konstruksi ya. Maka sama dengan total biayanya jumlah A tambah jumlah B tambah ya. Dapat 200.230.657 rupiah 31 sen. Oke. Nah, setelah itu kita menghitung pajak ya, 10% dari A ya. Maka ini tinggal sama dengan kita klik ke atas ya. Kemudian kita kalikan dengan 10% ya. Dapat 20 juta. Kemudian total biaya itu adalah biaya jumlah A ditambah dengan jumlah B. Kita tinggal jumlahkan ya. Selesai ya. Kita bulatkan saja 220, 253, 700 rupiah. Oke. Ini biayanya ya. Kita ketik terbilang ya. 220 juta 253.700 rupiah ya, 700 rupiah. Oke ya, selesai ya. Jadi untuk mengerjakan pasangan ya seperti ini dengan gambar seperti ini bentuk penampangnya dengan panjang 250 meter ya. Jumlah biaya yang dibutuhkan adalah 220.000, 253.000. Saya ulangi, jumlah biaya yang dibutuhkan adalah 220.253.700 rupiah ya. Ini jumlah biaya untuk pekerjaan saluran dengan bentuk seperti ini. Oke anak-anak? Gampang kan? Pasti gampang kalau kita mau belajar ya. Oleh karena itu nanti anak-anak selanjutnya nanti akan melihat tugas di Google Classroom ya. Pas sudah posting tugasnya di Google Classroom, silakan dilihat tugasnya dan dikerjakan sesuai dengan penjelasan materi dalam video ini. Bisa ya? Oke. Nanti setelah itu anak-anak bisa bersiap diri karena pada pertemuan berikutnya kita akan menghitung lagi ya seperti ini saluran dari pasangan beton bertulang. Nanti ini akan kita
pelajari pada pertemuan berikutnya. Oke? Tetap semangat, sukses dan sehat selalu. Ingat, tetap mematuhi protokol pencegahan COVID, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan setia di dalam menjaga jarak. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Oke?